Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, topik kita kali ini adalah The Power of Habit. Artinya adalah kekuatan dari kebiasaan. Tanpa kita sadari, kebiasaan kita itu sesungguhnya punya kekuatan yang luar biasa di dalam membentuk kehidupan kita, membentuk karakter kita, dan juga membentuk nasib kita. Seringkali kita mengabaikan yang namanya kebiasaan kita. Ya, tidak apa-apalah, kita melakukan ini sesekali saja. Ya, tidak apa-apalah, tidak diketahui oleh orang lain. Nah, seringkali kita meremehkan kebiasaan kita dengan anggapan tidak berdampak besar pada suatu pencapaian atau pada orang lain. Nah, padahal kalau kita lihat nih, yang namanya kebiasaan itu adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Kebiasaan itu artinya adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang, lagi dan lagi. Dan menurut penelitian, apabila itu sudah dilakukan lebih dari 30 kali, sekitar 40 kali, maka kebiasaan itu menjadi karakter yang sudah agak susah untuk diubah. Dan apabila kita ingin mengubah karakter kita, maka kita harus mengubah kebiasaan kita dalam waktu minimal sekitar 30 atau 40 hari itu. Maka dari itu, sesungguhnya kebiasaan kita itu punya power, punya kekuatan menentukan kehidupan kita, menentukan karakter hidup kita, dan juga menentukan nasib kita. Maka dari itu sesungguhnya pendidikan Buddhis, pendidikan yang diajarkan oleh Sang Buddha, itu bukan semata-mata pendidikan dalam hal pengetahuan. Tujuannya bukan hanya semata-mata mendapatkan pengetahuan, tetapi juga bagaimana membentuk orang itu punya karakter baik. Membentuk murid-murid, membentuk orang-orang yang mempelajari Dhamma itu punya karakter yang baik sehingga ia punya kehidupan yang berkualitas dan punya masa depan yang lebih tertata. Karena untuk menata masa depan, untuk menata kehidupan harus diawali dari perubahan kebiasaan. Karena kebiasaan itu akan punya power, punya kekuatan luar biasa bila dilakukan secara berulang-ulang. Apa yang seseorang biasakan itu membentuk karakter seseorang. Karakter seseorang menciptakan kualitas hidup seseorang. Dan kualitas hidup seseorang melahirkan nasib atau masa depan seseorang. Maka jangan salahkan orang lain sesungguhnya apabila kita punya nasib yang kurang menguntungkan. Itu bukan salah orang lain, tetapi adalah salah kita di dalam membiasakan diri. Hidup kita saat ini dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah terakumulasi, yang sudah kita lakukan secara berulang-ulang. Maka dari itu sesungguhnya tidak mudah untuk mengubah karakter seseorang apabila ia tidak mau mengubah kebiasaannya. Tidak mudah mengubah masa depan seseorang. Tidak mudah mengubah nasib seseorang apabila orang tersebut tidak mau mengubah kebiasaannya. Karena sesuatu itu akan berubah bila kebiasaan mulai diubah. Kebiasaan harus mulai diperbaiki. Kalau yang dulu mungkin melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, sekarang mulai kita ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Memang awalnya kita tidak bisa merasakan dampak dari perubahan yang begitu besar. Artinya kita tidak bisa langsung melihat perubahan yang besar dari kebiasaan yang baru saja kita latih. Tetapi itu akan memiliki efek yang besar di kemudian hari nanti. Maka dari itu mengubah kebiasaan ini adalah langkah awal untuk mengubah masa depan. Maka dari itu jangan pernah meremehkan kebiasaan Anda. Karena kebiasaan itu yang terakumulasi, yang dilakukan secara berulang-ulang, itu akan sulit untuk ditaklukkan. Karena itu akan menjadi semakin kuat.
dan membentuk kepribadian atau karakter seseorang. Orang itu disebut sebagai orang buruk. Ya karena apa? Karena perilakunya buruk dalam keseharian. Ia membiasakan dalam hal-hal yang buruk. Maka ia menjadi punya karakter yang tidak baik, menjadi berkarakter buruk. Demikian juga orang itu dikatakan punya karakter yang baik ya karena dibiasakan dalam hal-hal yang baik. Yang namanya kebiasaan itu harus dilakukan secara berulang-ulang. Secara berulang-ulang, berkali-kali, diulangi lagi. Tapi apabila seseorang itu sudah melakukan itu secara berulang-ulang, maka orang tersebut akan nyaman sesungguhnya. Akan nyaman dengan kebiasaan itu. Memang awalnya untuk mengubah kebiasaan karena belum terbiasa, ya kita terasa agak berat. Tetapi hal itu harus diupayakan karena itu akan mengubah kepribadian kita. Dan kita baru akan merasakan apabila itu sudah terakumulasi, sudah membentuk sebuah karakter kepribadian kita. Maka dari itu, jangan pernah remehkan kebiasaan Anda. Karena kebiasaan Anda itu punya power yang luar biasa. Punya kekuatan yang luar biasa. Punya kendali atas kehidupan Anda. Kalau Anda ingin mengubah kualitas hidup Anda, awali dulu dari mengubah kebiasaan Anda. Biasakan diri dalam hal yang baik. Kalau Anda ingin mengubah masa depan Anda, ubahlah dari kebiasaan Anda mulai saat ini. Karena sesuatu yang besar itu harus dimulai dari yang kecil. Sama sebuah pencapaian yang besar itu harus dimulai dari hal-hal yang sepele, dari kebiasaan-kebiasaan. Biarpun orang tidak melihat kita, sebisa mungkin kita tetap melakukan hal yang baik. Karena itu akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang akan membentuk karakter kita. Maka dari itu, kebiasaan itu punya kekuatan yang luar biasa. Jangan pernah meremehkan kebajikan. Jangan pula meremehkan keburukan sekalipun itu kecil. Karena itu juga punya dampak luar biasa. Kalau Anda membiasakan diri dalam hal-hal yang baik, sering berbuat baik, maka lama-lama Anda akan terbiasa dalam hal yang baik. Dan kebaikan Anda itu akan membentuk Anda menjadi orang yang baik. Menjadi orang baik karena perbuatan, bukan karena katanya. Anda akan dipandang orang sebagai orang baik karena tindakan Anda nyata. Yang Anda lakukan itu adalah kebaikan. Sang Buddha mengingatkan kepada kita, mawa manyeta punyasa namantang agami sati. Uda bindu nipate na uda kumbo pipurati. Diro purati punyasa toka tokampi acinang. Bagaikan tetesan air yang menetes demi tetes itu punya kekuatan yang luar biasa untuk memenuhi tempayan. Sang Buddha mengingatkan kepada kita, jangan pernah meremehkan kebajikan meskipun itu kecil dengan berpikir kebajikan tidak akan mendatangkan manfaat padaku. Karena bagaikan tetesan air yang menetes demi tetes lama-kelamaan akan memenuhi wadah atau tempayan yang menampungnya. Demikian juga orang yang bijaksana memenuhi dirinya dengan kebajikan-kebajikan. Kalau kita senantiasa mau melakukan kebajikan-kebajikan, kita senantiasa mengupayakan diri kita di dalam melakukan hal-hal yang baik, maka kita akan penuh dengan kualitas-kualitas yang baik. Kita akan menjadi orang yang berkualitas baik, kita menjadi orang yang baik dan kehidupan kita punya makna, punya nilai, punya harga, punya kualitas yang baik. Karena kita biasakan di dalam hal-hal yang baik. Dan kebaikan itu akan membuat kita menjadi orang yang baik. Dan kebaikan yang dilakukan secara berulang-ulang itu menjadi pengkondisi dari datangnya kebahagiaan. Maka dari itu Sang Buddha mengingatkan kepada kita, punyance puriso kajira tenam punang tamhi candang kajirata suko punyasa ucaya. Jika Anda melakukan kebajikan, lakukanlah itu secara berulang-ulang lagi dan lagi. Sukailah kebajikan itu, karena memupuk kebajikan
adalah sebab dari kebahagiaan. Sungguh membahagiakan buah dari kebahagiaan, buah dari kebajikan. Maka dari itu kita harus mau mengupayakan hal yang baik untuk diri kita, yaitu dengan cara membiasakan diri di dalam hal-hal yang baik. Karena yang namanya habit, kebiasaan kita, itu punya kekuatan yang luar biasa untuk menentukan kualitas hidup kita. Maka dari itu jangan pernah meremehkan. Perbuatan Anda itu akan menentukan kualitas hidup Anda, menentukan nasib Anda. Maka dari itu kalau Anda ingin punya kualitas yang baik, mulai sekarang biasakanlah di dalam hal melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau Anda ingin mengubah masa depan Anda menjadi masa depan yang baik, maka biasakanlah dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan secara berulang-ulang itu menjadi kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik akan menciptakan karakter yang baik. Karakter yang baik akan melahirkan masa depan yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat. Sabe sata bawan tusuk tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.